Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianingsih, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Di video kali ini saya akan menampilkan kegiatan praobservasi pada kegiatan supervisi akademik bersama rekan sejawat. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Erni. Silakan Ibu Erni untuk memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmani Suherni, bisa dipanggil dengan Bu Erni. Saya mengajar di kelas 12 dengan mata pelajaran kebutuhan dasar manusia yang bisa kita sebut KDM. Saya pun belajar di mengajar di kelas 11 dengan mata pelajaran perawatan luka bersama Pak Agung dan P3K bersama Pak Miko. Baik, berarti di mata pelajaran ini ya Bu ya, produktif keperawatan. Betul sekali. Baik. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan untuk kegiatan praobservasi yang akan kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Sulis. Bu Erni bagaimana kabarnya ini hari Alhamdulillah, ini? luar biasa. Alhamdulillah, cantik sekali Bu Erni hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah, itu harus selalu cantik ya. Ujian buat saya. Iya, Alhamdulillah Ibu ya. Karena memang kalau ke sekolah kita harus tampil prima ya Bu ya. Iya, terutama penampilan gitu, luar biasa harum, Bu Erni. wangi gitu kan. Saya selalu terinspirasi dengan Bu Erni. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ibu, pada kegiatan hari ini ya Bu ya, kalau Ibu dalam kondisi sehat, Alhamdulillah, karena kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Bu ya, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Bagaimana Bu Erni, sudah siap nanti observasi di kelas? Insya Allah udah siap. Insya Allah sudah siap. Baik Ibu. Jadi di kegiatan praobservasi ini saya akan menanyakan beberapa hal Ibu mengenai persiapan Ibu terutama menuju kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Sebenarnya pembelajaran seperti biasa dengan anak-anak gitu. Cuman hanya saya ikut belajar ya Bu ya. Jadi ikut di sana menemani ya Bu? Iya Ibu, betul sekali. Wah, jadi deg-degan nggak nih saya Bu? Enggak ya Bu ya. Pasti Bu Erni udah luar biasa. Saya hanya menemani saja, seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, di kegiatan praobservasi ini yang tadi saya sudah sampaikan, saya akan menanyakan beberapa hal. Ya, adapun tujuannya ya Bu untuk kegiatan praobservasi ini itu agar Bu Erni ketika nanti setelah telah melaksanakan pembelajarannya di kelas itu dapat lebih percaya diri, Masya Allah, lebih siap lagi, karena segala sesuatu yang dipersiapkan pasti lebih optimal ya Bu ya. Insya Allah, amin. Baik Ibu, dalam kegiatan ini saya akan menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu? Boleh Bu. Baik, yang pertama Ibu, sebelumnya saya akan mencatat beberapa hal yang Ibu sampaikan ya Bu ya. Yang pertama terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti, saya juga sudah membaca modul ajar yang sebelumnya sudah Ibu berikan kepada saya. Luar biasa Ibu, komponennya sudah lengkap, sistematikanya juga sudah luar biasa. Tinggal pelaksanaannya Bu ya. Iya. Terima kasih juga sudah memberikan modul ajarnya untuk saya pelajari sebelumnya. Bu Erni, saya lanjutkan. Saya ingin menanyakan kepada Ibu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu pada pembelajaran di kelas nanti seperti apa atau apa? Pertama di kelas 12 mungkin ya. Baik Ibu. Jadi tujuan pembelajaran saya itu peserta didik mampu memahami, menjelaskan, bahkan
kepingnya sih sampai menganalisa Baik. untuk materi di kebutuhan eliminasi urin, Ibu. Oh, eliminasi urin di mata Iya, pelajaran apa, Ibu? kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar Iya, di manusia. kelas Karena Ibu 12. di kelas 12 ya, Bu ya. Iya. Baik. Wah, ini saya tertarik nih, Bu, dengan Iya, materinya mudah-mudahan eliminasi urin. bisa menambah ilmu Iya, pengetahuan amin, lagi. amin ya Allah. Kalau di mata pelajaran matematika yang saya ampu itu Ya. ada juga Bu eliminasi, tapi biasanya di variabel-variabel nih Bu. Kalau sekarang langsung ke kontekstual ya Bu ya. Berarti sama ya judulnya, cuman berbeda maknanya Baik, ini ya. terkait urin ya Bu ya. Terkait Berarti urin. berhubungan dengan organ-organ tubuh Betul. manusia. Baik Ibu. Terkait dengan input kita juga. Oke. Terkait itu Ibu, jadi materi ajarnya nanti apa ya Bu ya? Materi yang saya berikan itu kebutuhan eliminasi urin. Kebutuhan eliminasi Iya, urin. kebutuhan Baik eliminasi Bu Erni. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada kompetensi Ibu sebagai pendidik atau pengajar di kelas nanti seperti apa? Seperti proses pembelajaran. Baik, proses pembelajarannya. Proses pembelajaran, terus model pembelajarannya. Model pembelajarannya. Lalu setelah model pembelajaran, strategi pembelajarannya itu Baik, seperti Ibu. apa? Itu sih yang akan saya kembangkan, Bu. Luar biasa Di sekitar Ibu. itu, Oh, mudah-mudahan. iya. Dari apa ketika kita menyadari sesuatu yang harus kita kembangkan itu pasti hasilnya juga akan lebih maksimal Ya, Bu ya. insya Allah saya senang sih ya. Masya Mudah-mudahan Allah. bisa terlaksana. Masya Allah, amin. Apalagi berkesempatan untuk kebesulis. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Erni atas Alhamdulillah, waktunya juga insya Ibu ya. Allah, iya. Baik Ibu, ini sudah saya catat. Baik Ibu, dalam kegiatan pembelajaran nanti di mata pelajaran KDM ya Bu ya. Iya, betul. Di materi eliminasi urin, model pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Terkait model pembelajaran nanti di kelas saya akan Bu, apa sih Bu? Problem based Model learning. terkait nanti model pembelajaran di kelas, saya akan menggunakan metode problem based learning. Di mana nanti siswa saya akan buat kelompok. Setelah buat kelompok, saya akan memberikan masalah berupa kasus, yaitu kayak memberikan asuhan keperawatan. Lalu saya akan saya akan minta mereka untuk menganalisanya. Baik Ibu, berarti problem based learning atau biasa disebut PBL ya? Betul Ibu. Saya menggunakan Pembelajaran berbasis masalah ya Bu ya? Betul. Oke, biasanya kalau PBL ini anak-anak akan kritis ya Bu ya? Iya. Apalagi Ibu kayaknya dibuat kasus ini akan luar biasa ya, anak-anak Ya, jadi pengen tahu, antusias betul Karena udah tahu sekali. materinya, tinggal tahu pemecahannya seperti apa. Baik gitu, Ibu, luar kasusnya. biasa. Pertimbangannya juga Ibu menggunakan model pembelajaran ini juga Iya. pasti atas kebutuhan Iya, anak-anak ya Bu ya. betul sekali. Baik Ibu, pada pembelajaran ini juga selain model pembelajaran, saya ingin menanyakan mengenai strategi pembelajaran yang Ibu akan lakukan nih untuk mencapai tujuan pembelajarannya tadi dalam menggunakan model pembelajaran itu seperti apa Bu strateginya? Strateginya saya berdiferensiasi Baik. berupa seperti konten, Ya. proses dan produk ya Bu. Wah, berarti tiga-tiganya lengkap digunakan ya Bu ya? Iya. Baik. Kalau konten itu seperti apa Ibu? Ya kenapa aku tanyain sih? Oh, pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Terkait berarti pembelajaran diferensiasi yang Ibu gunakan itu lengkap tiga-tiganya ya Bu ya? Insya Allah semuanya saya Oke. gunakan Ibu. Kalau terkait konten, proses, dan produknya itu seperti apa ya Bu? Kalau konten saya biasanya membagikan anak itu tuh per kelompok. Kalau untuk materi-materinya? kontennya sendiri, ya Oke, jadi baik. materinya apa, kasusnya apa, dibuat kelompok dan mereka yang mengerjakan gitu. Oke, luar biasa Ibu. Terkait dengan Kalau prosesnya? prosesnya saya biasanya menggunakan PowerPoint, Untuk memenuhi untuk kebutuhan. memenuhi kebutuhan saya untuk anak-anaknya. Oke, baik Ibu. Sedangkan untuk buat produknya yaitu hasil diskusi dari kelompok. Biasanya mereka menyerahkan berupa ketikan, teks atau segala macam atau dia Tergantung mempresentasikan kemauan di mereka depan. berarti. Betul. Berarti bebas nih Bu. Boleh dibuat lagu kayak gitu boleh ya Bu ya berarti ya? Asal Sesuai fokus konteks. sesuai Oke, dengan itu baik sih. Ibu. Luar Lebih biasa dapat Bu itu Erni lagi, ya, insya membebaskan Allah. anak. Kalau anak dibebaskan asal dengan tetap di alurnya ya Bu ya. Betul. Insya Allah bebas, mereka tapi tidak untuk membebaskan secara negatifnya Bebas ya, gitu ya, bebas Ma, banget baik. gitu. Tetap kita yang membimbingnya. Baik Ibu, luar biasa Ibu Erni ya. Baik Ibu, untuk pelaksanaan penilaiannya nanti seperti apa Ibu?
Pelaksanaan biasanya saya observasi, Bu. Observasi. Observasi Berarti dari terkait kelompok di sini ya, Bu, terkait ya? kelompok gitu. Bisa juga dengan tes tertulis. Tes tertulis. Baik. Oke, berarti terkait sumatif dan formatifnya Betul sudah sekali, ada. semuanya udah ada, jadi enak gitu. Baik, Ibu ya. Nah, berikutnya kelas apa Ibu nanti? Ini kan kelas 12 dan kita ada Iya. beberapa ya, Bu ya. Ibu akan observasi atau mengajar di mata pelajaran apa saat observasi nanti? Di observasi insya Allah di mata pelajarannya kebutuhan dasar manusia dan di kelas 12 pulmonari. 12 pulmonari, berarti di jurusan Keperawatan. keperawatan ya, Bu ya. Kebetulan ini produktif keperawatan ya, Bu ya. Betul sekali. Baik, di jam berapa Ibu nanti? Di jam kedua. Di jam kedua. Dari jam 8.40 sampai jam 10 insya Allah. Oke, baik. Sip, ini saya catat semua ya, Bu ya. Iya. Baik, Bu Erni. Selanjutnya hal apa saja yang Ibu persiapkan nih untuk pembelajaran nanti di kelasnya? Insya Allah saya akan persiapkan yang pertama sih modul ajarnya itu Oh, sendiri baik. ya, Bu. Modul ajar. Terus untuk mendukung itu sendiri dari prasarana dan sarananya saya menyiapkan infokus sama laptop. Baik. Untuk bahan tayang ya, Untuk Bu ya? bahan tayang nanti saya akan menjelaskan dulu baru membagikan kasus. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu Erni atas penjelasannya. Sama-sama Bu Sulis. Saya juga sudah mencatat semua hal-hal yang saya tanyakan dan jawaban dari Ibu. Baik. Adapun Ibu, saya menjelaskan kembali hal-hal yang tadi saya tanyakan itu akan sesuai dengan apa yang nanti saya observasi, sesuai dengan area pengembangan juga yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Baik Ibu, saya berharap mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas berjalan dengan lancar. Amin. Sesuai dengan rencana, bahkan lebih baik dari rencananya. Insya Allah. Ya seperti itu ya Bu Erni. Bu Erni ya, nanti dalam kegiatan observasi di kelas saya hanya akan duduk mungkin di bagian belakang anak-anak ya Bu ya. Hanya mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Oke, baik. Jadi saya tidak akan terlibat Ibu, itu kelas Ibu dengan peserta didik. Jadi saya hanya akan mengamati dan saya hanya akan mengamati beberapa hal yang tadi sudah kita bicarakan. Baik Ibu. Nanti setelah kegiatan observasi selesai, kita akan bertemu di kegiatan pasca observasi. Setelah itu ya. Betul Ibu, dan insya Allah nanti kita akan laksanakan. Saya mohon kesediaan Ibu. Boleh Ibu. Untuk melaksanakannya bersama pengajar praktik saya. Baik. Sekian Bu Erni, saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama, atas Bu kesediaan Sulis. waktu dan atensinya dalam keterlibatannya dalam kegiatan ini. Semoga Allah memberikan rahmatnya, hidayahnya atas silaturahmi yang tetap terjalin Saya ini Bu juga. ya. Terima kasih Bu Sulis telah memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan diri juga ya Bu Sulis. Masya Allah, Terima kasih Bu Erni, sama-sama. Semoga kita maju bersama ya Bu ya. Semangat Bu Sulis. Baik, terima kasih, semangat juga untuk Bu Erni. Sekian Bu Erni, silahkan untuk mempersiapkan diri ya Bu ya untuk observasi di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya Bu Erni? Terima kasih Bu. Siap. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, mari kita benar-benar kepercayaan agama masing-masing mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Monica, Ayo, Fikri. Sakit, semua itu sih. Monica juga sakit. Ya. Mana tuh kemarin? Sudah mulai dulu. Iya. Mario juga sama. Aku lagi. Ini yang dari dulu. Amin. Sakit. Semuanya sakit tinggal. Amin.
dan dikeluarkan untuk cairannya berarti melalui uretra berupa urin. Bayangkan kalau limbah ini tidak dikeluarkan, kita outputnya, nah inputnya banyak nih. Yang normalnya itu berapa satu hari itu? 1 sampai 2 liter. Ya, normalnya kita asupannya segitu. Berarti kan kita outputnya harus harus seimbang. Harus keseimbangan itu ada supaya tidak terjadi masalah-masalah di dalam tubuh seperti infeksi dan segala macam. Mempertahankan keseimbangan cairan. Proses ini untuk menjaga kesehatan seperti kayak ginjal. Kenapa sih harus di ginjal? Terus kenapa harus ke saluran kemih, gitu ya? Kenapa? Karena kalau misalnya urin kan sistem urinarianya sebenarnya di bagian ginjal, urin sampai ke uretra. Di sini, kalau misalnya terjadi pengeluaran yang tidak seimbang, kenal semuanya ya, ginjal. Karena urin kan hasilnya glomerulus, betul sekali. Terus kalau misalnya jaringannya penuh, tempat-tempatnya penuh, 2 hari tidak dikeluarkan, itu sampah. Apa yang terjadi? Infeksi. Infeksinya kemana aja? Ya ini di sekitaran sistem ini. Dia ke ginjal, ke uretra, yang dinamakan infeksi saluran kemih. Jadi yang terjadi ya, jadi kita paham betul fisiologinya di sini ya. Oh, kalau saya tidak keluarin urin saya, ini akan terjadi kemana-mana. Kalau ada infeksi, respon tubuhnya berupa kalau kita ada infeksi itu, berarti kan tubuh merespon demam. Ya, kalau tubuh kita sudah mulai demam, berarti itu adalah reaksi tubuh bahwa kita mengalami infeksi. Di urin, di uretra tidak sama. Kalau tubuhnya tidak seimbang. Lanjut. Kebutuhannya yang tadi sudah disampaikan bahwa kita itu kebutuhan dalam 1 hari itu 1 sampai 2 liter. Berarti yang dikeluarkan 1 sampai 2 liter. Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah memenuhi kebutuhan 2 liter? Terus yang kita keluarkan cuma 3 cc atau 4 cc kemarin? Waktu pas konsentrasi akan terjadi gagal ginjal. Terus tertahan urinnya yang disebut apa? Ya, kalau kita sebut suka nyanyian, terus kita kalau bahasanya penyakitnya namanya tertahan hipertension, namanya tensio urin, antara tensi urin dan inkontinensi urin. Nah, kalau tensi berarti tertahan, ya, urinnya tertahan. Apabila semua tidak mengalami berjalan dengan sesuai dengan normalnya dalam 1 hari input dan outputnya, maka akan terjadi namanya gangguan. Nah, gangguan inilah yang disebut gangguan eliminasi. Salah satunya ada yang disebut namanya retensi. Apa lagi? Inkontinensi urin. Lalu apa lagi? Akan menyebabkan ya, ujung-ujungnya akan infeksi. Penyakit apa? Apabila tidak ditangani atau mengalami gangguan, ujungnya akan infeksi. Tanda-tanda infeksi apa aja? Berarti kita memahami gejalanya ya.
harusnya jernih gitu ya. Itu ada infeksi di ginjal, si glomerulosnya tidak bekerja dengan baik, ginjalnya rusak, akhirnya perlu menemukan harusnya adalah jernih. Nah, itu gangguan di ginjal. Itu yang kita biasanya kalau punya penyakit ginjal itu dicek urinnya. Kalau misalnya urinnya sama aku gunakan Bening. terus kalau kalian vitamin, terus ternyata mau ini warnanya kuningan itu saya obatnya kali ya lebih banyak aja di kulitnya ya kayak vitamin C atau apa saya itu kan di ginjal. Oke, kita buat potong 5 terus kita bagi-bagi kasusnya. Silakan kalian kerjakan di buku kadernya sekarang juga. Sini aja. Ayo bilang buat lu ya. Pengkajian yang identitas pasien, menjawab, terus langsung ke riwayat kesehatan, kebutuhan tentang itu penyakitnya juga dijelasin. Awalnya kan kita tahu dulu, oh ternyata Etiologinya, pengertiannya, etiologinya. Itu iya, jadi bangsa itu orang diabetes
Jadi kita saya yang penting kalian tahu bahwa poliuria itu apa, etiologinya seperti apa. Nah, itu pengen tahu ya asuhannya seperti apa. Kalau kalian ditulis dulu definisinya atau etiologinya silakan. Mau kalian masuk silakan. Ibu yang beda adalah asuhannya seperti apa sih? Pasti asuhan itu lihat dari etiologi itu sendiri, ya kan? Etiologinya seperti apa? Nanti asuhannya seperti apa? Oke Bu, ya. Jadi bisa dilihat Bu, ya berarti dari satu sumber aja ya. Satu sumber aja. Misalkan nih Bu, nanti dipresentasikan di depan. hari ini harus selesai Bu. Dia harus pasang dia nggak pakai alat lagi, dia langsung. Soalnya kalau disuntikin terus misalnya di kaki, nanti akan jadi identitas pasien juga. Ini nanti yang makanya jadi nanti tuh di sini bisa di sini. Jadi dia nggak usah disuntik lagi. Jadi harus langsung makanya dari sekarang buat ya ada kalian tapi jadi sering ya. Kayak gitu gak enak. Tapi berarti kan untuk minyak juga. Iya. Di sini ada perempuan.
Silakan lihat dulu Bapak. Teman kalian kelompok kita akan presentasikan tentang Di Surya. silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang di Surya. Perkenalkan nama saya Hadi Safa. Perkenalkan nama saya Raden Nurul Hasna. Perkenalkan nama saya dari Salia Putri. Perkenalkan nama saya Siti. Perkenalkan nama saya Nisa. Yang pertama itu ada definisi. Diskursus itu adalah perasaan nyeri saat kencing. Hal ini disebabkan karena adanya iritasi pada buli-buli. Diskursus paling banyak disebabkan oleh infeksi, yaitu 60%.
penyebab ada infeksi misalnya pneumonitis, sistitis, prostatis, dan uretritis. Kondisi hormonal misalnya ada endometriosis, lalu ada malformasi misalnya obstruksi leher vesika urinaria, lalu ada neoplasma misalnya tumor sel renal, lalu ada peradangan, penyakit autoimun, trauma, rumah kanker, lalu ada kondisi psikogenetik misalnya stres. Lalu Gejalanya yang pertama, tangan dan kedua kaki membengkak. Yang kedua, nyeri dan sulit buang air kecil. Yang ketiga, ada darah dalam urin. Yang keempat, merasa lemas dan lemah. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, nafsu makan menurun. Yang ketujuh, nyeri pinggang di bagian samping. Yang terakhir, sulit berkonsentrasi. Di sini ada analisa data. Datanya, pasien mengatakan sakit saat pipis, terus masalahnya nyeri, etiologinya, inflamasi dan peningkatan aktivitas penyakit. Terus klien mengatakan rasa tidak enak pada saat dia pipis. Terus klien mengeluh merasa sakit sejak 3 hari yang lalu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti keluhan pasiennya Keluhan pasiennya adanya salah buang itu dari saat buang air kecil selama 3 hari. susah. Buang air kecil selama 3 hari. Nyeri juga. Ini kasusnya disanuria. Iya. Disanuria. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang disanuria? Ini disanuria ya, bukan disuria. Kelompok mana yang sering terjadi kena disanuria? Di sini ada wanita yang masih muda sama pria yang sudah Wanita muda ya? Iya. Jadi wanita muda. Oke, silakan ditanyakan. Jadi salah satu penyebabnya tadi ada tentang salah satu penyebab seks. Itu maksudnya gimana? Seks bebas itu oke, baik. Saya tadi akan menjawab pertanyaan dari sini. Lalu maksud dari seks bebas itu mungkin pada saat kita berganti-gantian pasangan, wanita ini tidak mencuci vaginanya dengan bersih lalu menginfeksi saluran ini yang menyebabkan dia apa ada? Jadi ini meluruskan ya. Salah satu penyebab disanuria apa tuh? Disanuria itu jadi buang air kecil. keluar infeksi atau mengalami infeksi. Nah, salah satu penyebabnya faktor penyebabnya banyak ya adalah wanita muda dan orang yang suka gonta-ganti pasangan atau dinamakan seks bebas. Apa sampai melahirkan itu sebenarnya selain dari persoalan aging yang jelek, nah gonta-ganti pasangan ini kadang bisa sakit, misalnya ada kandungan berhubungan apa sehingga infeksi saluran, ada saluran vaginanya, sakit tenggorokannya segala macam. Karena gonta-ganti pasangan menyebabkan bakteri yang dia membawa bakteri, membawa virus, gonta-ganti masalah semacam itu yang mengakibatkan adanya infeksi. Sebenarnya infeksinya bukan kemana-mana, bisa dia ke ISK, ya. Bisa dia ke saluran ureter, namanya uretritis, karena ada ureter. Di situ tahu penyebabnya, tapi itu tahu akibatnya dari situ. Oke, ini kalau sudah jawabnya sudah selesai. Nah, ini semua ada manfaatnya nih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung untuk kelompok ini.
fokusnya yang ibu tekankan adalah kalian tahu apa itu penyakitnya, etiologinya apa, sehingga kita bisa menanganinya. Kalau kita tidak tahu penyebabnya, bagaimana kita cara menanganinya, itu nanti bisa salah fatal sekali ya kesalahannya. Jadi tahu dulu disebabnya itu apa, etiologinya apa, terus banyak diderita oleh siapa, faktor penyebabnya apa, sehingga kita dalam menangani kasusnya itu benar. Dan kalau jangan berfokus juga pada pasien, pada diri kita sendiri juga ya. Kita udah tahu ilmunya, tinggal prakteknya seperti apa. Karena itu bisa di kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah menjadi masalah-masalah kayak gangguan navigasi kurir. Oke, untuk kali ini adanya kita dulu sampai ketemu minggu depan. Ada kata-kata mutiara lagi ketemu hari ini senang, lalu jangan lupa bersyukur, lalu jangan lupa sehat. Jangan lupa nahan pipis. Jangan lupa pipis. Jangan lupa menahan buang air kecil. Jangan lupa pakai tisu ke toilet. Jangan lupa membawa buang air kecil dan buang air besar. Jangan lupa bersihin pintunya yang bersih. Jaga personal hygiene, jaga rumah hygiene, dan jaga kesehatan kalian lebih baik untuk kalian. Terima kasih untuk kalian disayang, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cuaca mendung, Ibu, gerimis ini, tapi Ibu gimana nih kondisinya hari ini? Alhamdulillah fit. Alhamdulillah fit Karena ya, Bu. cuaca memang ini gerimis barokah buat kita ya. Amin, amin. Alhamdulillah ya, Bu ya. Iya, insya Allah. Tapi tadi upacara berjalan lancar ya, Bu ya? Alhamdulillah. Kebetulan tadi Bu Erni kayaknya ada peran nih di upacara tadi. Iya tadi karena kebetulan saya wali kelas jadi pembina dulu. Oh iya, baik. Iya, tapi alhamdulillah lancar ya, Bu ya? Ya kata Sudah Allah itu jadi alhamdulillah terlaksana. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu ya. tidak Saya sama sekali ganggu Bu. Oh iya, terima kasih Bu. Saya mengajak Bu Erni ngobrol ini di sini untuk kegiatan pasca observasi Ibu. Jadi terkait dengan rangkaian supervisi akademik ya Bu ya, Iya. yang kegiatan praobservasinya sudah kita laksanakan sebelumnya dan juga kegiatan observasinya. Saat itu kita di kelas mana ya Bu ya? Kelas 12 pulmoner. Kalau mata pelajaran apa Ibu saat itu? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, baik. Kalau tidak saya lupa ingat itu eliminasi urin ya Bu ya Iya, saat itu ya. betul. Baik, itu saya tertarik Bu, makanya saya ingat luar biasa ya pembelajarannya. Iya, baik Ibu. Bagaimana Bu Erni yang dirasakan perasaannya nih setelah saat itu sudah diobservasi kelasnya oleh saya saat itu? Pada saat itu Mm-mm. ya kamu sih deg-degan. Iya. Tapi sini-sini tuh bahwa memang kan kalau orang itu ilmu tuh harus selalu ditambah gitu ya. Dengan Betul. adanya ibu kayak gitu, saya juga bisa belajar lebih baik lagi Oke, gitu ya. alhamdulillah. Jadi tahu sebenarnya kita itu belajarnya itu banyak ya Oh, yang harus iya. kita gunakan. Gitu Luar sih. biasa Ibu ya, Iya. Alhamdulillah. Lalu perasaan Bu Erni ketika setelah selesai Ibu, sudah selesai kegiatan observasinya, apa yang Ibu rasakan? Tenang, Tenang ya Bu ya? Iya. Emang awalnya gimana Ibu? deg-degan. Tapi awal aja ya Bu. Tapi kesini-sini ya, insya Allah. Alhamdulillah. Tenang terus Iya. dan yang buat saya tenang lagi saya udah bantu ibu aja. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Lancar. Iya. Baik Ibu, saat kegiatan observasi pun saya mencatat beberapa hal, khususnya terkait dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai ya, Oh iya. yang sudah Ibu sampaikan di praobservasi saat itu. Baik Ibu, bisakah Ibu menceritakan kembali mungkin secara singkat kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan saat Dari area itu? pengembangannya atau dari Boleh mulai dari area pengembangannya? kalau dari area pengembangan kita kan pakai proses, terus model sama strategi ya. Oke. Prosesnya kan itu ada pakai PowerPoint, segala macam pembelajarannya, modelnya.
PBL ya, PBL saat itu ya Bu ya, learning program gitu based ya. learning, baik. Strateginya kan anak diberikan kasus, terus Mm-mm. bagaimana cara dia memecahkan Mm-mm. kasus itu sendiri gitu, Oke. dengan mengidentifikasi masalah. Iya, ini sesuai dengan catatan yang saya tulis saat observasi ya, Bu Iya. ya. Baik, tadi Ibu menyebutkan model pembelajaran digunakan itu program based learning atau PBL ya, Bu ya. Iya, Iya, itu bagaimana Bu setelah dilaksanakan? Iya, mereka kan jadi menganalisa ya. Mm-mm. Udah tahu nih, misalnya diberi kasus soal mengarahnya penyakit apa dengan keluhan ini, jadi mereka bisa membedakan dan fokus kan, oh berarti dengan keluhan itu Mm-mm. penyakitnya ini. Oh, gitu. Terus Jadi bagaimana cara penanganannya, terus betul. bagaimana cara pencegahannya. Oke, Jadi anak berarti tuh sampai berpikir sampai situ. berarti dari awal masalah yang Ibu Iya, berikan, anak-anak bisa menganalisa ya Bu ya, betul. akhirnya ya. Baik. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi juga sudah sesuai dengan yang saya observasi ya Bu ya di kelas. Lalu apakah ada hambatan Bu dari proses pembelajaran itu tuh? Apakah ada hambatan yang menurut Ibu tuh, wah ini sesuatu yang menjadi tantangan. Nah, seperti itu gimana Ibu? Hambatannya tuh apa sih? Waktu lah ya. Waktu ya Bu ya. Waktu. Terus yang kedua tuh kadang kita mikir tuh anak itu kan moodnya nggak selalu sama ya Bu. Kadang dia sebelum pelajarannya dia udah ceria apa segala macam, pas kita masuk dia mungkin lelah. Itu yang membuat saya tuh berpikir ini gimana ya cara anak supaya semangat lagi gitu ya, supaya nggak membosankan, karena kalau membosankan pun jadi pengaruh pace-nya gitu ya Bu ke anak-anak yang lain. Itu sih itu yang buat aku tantangan banget buat Tantangan saya, ya, karena oke. anak dengan mudah menerima ilmu apabila dia hatinya bahagia. Oke, luar biasa Pribadi Ibu saya. ya, iya. Berarti pas saat itu anak-anak udah ada jam sebelumnya ya Bu ya? Iya, Dan setelah Ibu pun masih ada jam berikutnya. iya betul. Baik. Luar biasa sih Bu ya, hambatan ini bisa Ibu temukan sehingga bisa nanti dievaluasi ke depannya. Bisa. Nah, terkait hambatan itu Ibu atau tantangan yang Ibu bilang tadi, itu apa ya, hal apa yang bisa Ibu lakukan atau terkait solusinya untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin saya upgrade diri sendiri ya, Baik. terus dengan cara banyak belajar, terus diskusi sama teman-teman sejauh. Mereka kan dari cara mengajar berbeda-beda ya. Mungkin ada yang dari mereka saya adopsi atau apa. Berarti Karena kolaborasi ya harus Bu ya? kolaborasi gitu. Jadi kita tuh nggak diem aja gitu kan. Kita juga harus ilmu lah yang dicari. Itu bagaimana caranya. Jadi itu untuk diri Ibu sendiri. Diri saya sendiri. Untuk ke muridnya seperti apa menurut Ibu? Mungkin saya harus konsisten ke muridnya ya. Baik. Konsisten dan saya belajar terus sehingga anak-anaknya juga bisa untuk ini. Mungkin waktu itu kan saya ini ya Bu, nggak ice breaking. Oh, oke, ice Mungkin breaking ya Bu ada ya. ice breaking ya. Mungkin kan Oke. sekarang orang cerianya tuh kalau udah mulai ke ice breaking, udah mereka Iya, nyanyi sendiri apa oke. sendiri. Mungkin dari situ kali ya saya bisa. Jadi pemantik ya Bu ya? Iya gitu kan. Walaupun di usia Mudah-mudahan. SMK, kayaknya anak-anak ya tetap anak-anak gitu, Iya, kodratnya bahkan tetap orang yang kuliah anak-anak. pun sama Betul, sih. sama ya Bu ya. Pada Butuh saat kitanya lagi semangat, gitu. butuh motivasi. Oke Ibu, luar biasa solusinya. Terima kasih. Ibu sudah menemukan solusi dari hambatan yang Ibu alami Mudah-mudahan itu sendiri. solusinya ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, terkait solusi tersebut, Ibu kapan nih akan mengimplementasikan dalam pembelajaran? Segera Bu. Segera. Karena ya kan itu harus cepat. Menurut Ibu, apakah hanya di kelas itu atau bisa di kelas lain Kelas juga? yang lain. Kelas lain juga, baik. Oke, saya juga mencatat Ibu pembelajaran yang Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang Ibu sampaikan di observasi ya Bu ya. Baik, di kegiatan praobservasi juga saat itu Ibu sudah menyebutkan ya Bu ya mengenai tadi ada proses, ada model pembelajarannya apa, tujuannya apa, dan strateginya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Oke. Saat itu pembelajaran berdiferensiasi yang dari Ibu menurut Ibu sudah tersampaikan itu diferensiasi apa saja Ibu? Kebutuhan masalah. Bagaimana anak kebutuhan masalah. Baik, mungkin terkait prosesnya, kontennya, dan juga produknya seperti apa? Mereka melakukan tugas diskusi, lalu mereka presentasikan, lalu tugasnya dikerjakan. Baik, berarti sudah terpenuhi semua ya Bu ya? Mungkin nanti lebih baik lagi ke depannya untuk evaluasi diri kita, terutama kita sebagai guru ya Bu ya? Baik Ibu. Nah, dari yang sudah Ibu jalankan tadi, Ibu mungkin bisa menilai diri Ibu sendiri nih. Kalau kita rank nih ya Bu ya, kalau Ibu bisa rank atau skalanya dari 1 sampai 10, berapa tuh Bu menurut Ibu?
yang Kalau sudah mau Ibu ukur laksanakan? diri ini ya, Heeh. pokoknya kalau kita tuh bukan ego bahwa kita tuh harus haus ilmu Oh ya. baik. Jadi nggak pernah puas dengan Mm-mm. apa yang kita dapat gitu. Karena itu baru tahap awal. Baik. Itu masih jauh sekali dari Ya. sekarang. Dan saya Tapi pasti berusaha. Ibu punya dong, punya rank gitu, Ya. 1 sampai 10 kira-kira Bu? 7 kali. 7 ya, oh, tapi luar biasa Bu. Sudah di atas rata-rata ya. Iya, mudah-mudahan Karena ke depannya. konsisten ya. Oh, tapi Ibu nggak pede 9 atau 9, 10 mungkin? Saya tidak bukan di sini kan Bukan bukan nggak pede ya. rasa pedenya ya. Saya mengukur diri bahwa kita masih jauh ilmunya Oke, gitu. berarti masih bisa dikembangkan terus ya Bu. Betul, Luar itu yang biasa saya Bu mau Erni, kejar gitu. baik dari Ibu sudah melaksanakan, ada hambatannya, solusi, dan bahkan Ibu bisa menilai diri sendiri, itu menjadi apa ya, modal kita untuk berkembang terus Ibu. Iya baik Ibu. Yang terakhir nih Bu Erni, apa atau hal apa yang Ibu bisa jadikan komitmen untuk diri Ibu sendiri terkait dengan pelaksanaan solusi dari hambatan tadi Ibu? Konsisten. Konsisten ya Bu ya? Ya, kalau tidak konsisten nggak akan berjalan ya Bu. Oke. Nanti hari ini kayak gini, hari ini kayak gini seperti itu. Kita kan Baik. ngajar nggak cuma sebentar keluar udah selesai. Tapi kan kita udah masuk keluar kerja guru observasi apa yang tadi kita laksanakan itu anak-anak gimana ya, besoknya gimana ya, itu sih Oke. lebih sekarang. Luar biasa Bu Erni ya. Insyaallah. Ibu bisa menemukan solusi juga dari permasalahan Ibu, juga evaluasi diri ya Bu ya. Iya. Baik, tadi komitmennya adalah konsisten untuk pelaksanaannya. Untuk hal tersebut, melaksanakan hal tersebut ya Bu ya, Ibu butuh dukungan nggak Bu dari pihak lain mungkin? Butuh banget. Butuh banget Bu. Karena kalau kita bilang semangat aja udah emosi udah Oh iya betul bisa ya Bu ya, Iya, secara tidak itu banyak kata langsung. semangat ya. Butuh dukungan dari pihak sekolah. Baik, Alhamdulillah pihak sekolahnya sekolah. sangat membantu sekali. Alhamdulillah. Dari teman sejawat juga. Sejawat. Tentunya mungkin dari murid sendiri ya Bu ya, agar mereka bisa apa ya bersinergi gitu, kita Betul. sama-sama melaksanakan Karena kita juga pembelajaran. nggak boleh egois ya Bu. Iya. Mereka tuh kayaknya mau gimana ini. Iya betul ya Bu ya, kayak terbayang terus. Mendengarkan mereka tuh Iya oke. Mereka memang selalu minta didengar sih Bu ya, anak-anak Iya. juga punya suara untuk bersuara, Iya, untuk betul. Asalkan ke arah yang positif. Nah betul, jadi kita sebagai guru bisa membimbing ya Bu ya. Betul. Saya juga banyak belajar dari Bu Erni nih dalam membimbing Sama anak-anak saya dengan juga Ibu, sama-sama kesabarannya. belajar. Masya Allah, iya baik Bu Erni. Semoga apa yang sudah Ibu tadi evaluasi, juga rencana-rencana kedepannya terlaksana dengan optimal. Ibu juga sehat selalu Bu ya, Insya agar Allah. bisa selalu membimbing anak-anak, Sama Ibu murid-murid kita. juga. Baik, terima kasih banyak Bu Erni atas kesediaannya hari ini ya Bu ya melaksanakan kegiatan pasca observasi. Adakah hal lain yang Ibu mau sampaikan? Pertama ucapan syukur ya. Baik, alhamdulillah. Bersyukur, bismillah. Ini saya tidak merasa terganggu atau apa. Alhamdulillah. Cuma bersyukur dengan adanya ini saya bisa mengukur diri saya. Oh ya ternyata selama ini saya ngajar ada kekurangannya atau apa. Terus ada pada pembelajaran yang lain gitu kan. Jadi kan berpacu ya. Alhamdulillah. Terus ini juga sering kita sharing bagaimana cara untuk anak nih supaya antusias sama pelajaran kita. Di situ banyak sekali ilmu yang diberikan. Iya, kita semangat untuk berbagi terus ya Bu ya. Sekarang gimana Bu perasaannya Ibu nih setelah melewati rangkaian supervisi akademik sampai hari ini? Tenang dan senang. Tenang dan senang, luar biasa ya Bu Erni. Karena saya sudah melaksanakan kegiatan itu dan kita berdua juga baik dua-duanya saling support. Senangnya ya feedbacknya itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Oh ya saya harus gimana? Iya, baik Ibu, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Erni atas kesediaannya melewati rangkaian ini dan semoga bisa kita aplikasikan ya Bu ya dalam pembelajaran dengan optimal gitu biar anak-anak ya semuanya untuk anak-anak lah Bu ya. Iya, karena kita kan untuk anak. Iya betul Dari Ibu. Anak untuk anak lagi. Betul. Terima kasih Ibu, saya ucapkan sekali lagi selamat melaksanakan kegiatan selanjutnya hari ini. Semoga Ibu selalu sehat dan dilancarkan segala kegiatannya. Terima kasih banyak Bu Erni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.